Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pertama Lenarda Suratkobu, NPM 073, yang kedua Hernala Syuhwanti, NPM 083, yang ketiga saya sendiri, Anindya Damayanti, NPM 107, dan yang keempat Raffi Astrian Yudhistira, NPM 109. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai akuntansi di pemerintah daerah atau Pemda, sistem akuntansi Pemda, dan landasan perundang-undangan. Baik, saya Anindya Damayanti, NPM 107, akan mencoba menjelaskan mengenai akuntansi pemerintah daerah. Nah, yang pertama ini mengenai ketentuan umum. Jadi, akuntansi pemerintah daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur pengelolaan keuangan daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Nah, pada layar ini disajikan pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah, terletak pada pertama perumusan kebijakan akuntansi dan yang kedua pengembangan sistem akuntansi. Mungkin berkaitan dengan poin pertama, perumusan kebijakan akuntansi. Nah, untuk kebijakan akuntansi pemerintah daerah sendiri merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Nah, kebijakan akuntansi ini disusun oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Mungkin untuk poin kedua berkaitan dengan pengembangan sistem akuntansi. Nah, untuk sistem akuntansi pemerintah daerah ini yang selanjutnya disingkat SAPD merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Baik, slide selanjutnya ini membahas mengenai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 yang sudah saya singgung pada slide sebelumnya tadi. Nah, di sini itu dari pasal 185 sampai dengan pasal 188. Jadi untuk akuntansi pemerintah daerah diatur sebagai berikut. Terdapat 5 poin. Untuk poin pertama, ini akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan bagan akun standar atau BAS untuk daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk poin kedua, ini akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelapor. Untuk poin ketiga, kebijakan akuntansi pemerintah daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Nah, di sini itu yang dimaksud adalah kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk poin keempat, ini ada SAPD atau Standar Akuntansi Pemerintah Daerah memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. Untuk poin kelima, ini ada penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi pertama, realisasi anggaran, yang kedua perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga neraca, yang keempat laporan operasional, yang kelima laporan arus kas, yang keenam laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Baik, pada slide selanjutnya ini akan membahas mengenai peraturan menteri yang mengatur beberapa ketentuan berkaitan dengan akuntansi pemerintah daerah sebagai berikut.
Yang pertama, akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelapor, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, untuk entitas akuntansi ini adalah seluruh SKPD dan SKPKD. Sedangkan untuk entitas pelapor ini pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota. Untuk poin kedua, proses akuntansi pemerintah daerah mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Untuk poin ketiga, ini kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis, memuat praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah yang berfungsi sebagai panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas akuntansi sampai dengan entitas pelaporan. Untuk poin keempat, SAPD pada entitas pelapor dilaksanakan dalam rangkaian prosedur pencatatan jurnal, penyesuaian konsolidasi, kertas kerja konsolidasi, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas, serta laporan lain yang sudah saya sebutkan tadi pada slide sebelumnya. Nah, untuk poin selanjutnya, ini dalam rangka mencapai tujuan pengendalian dana, pemerintah daerah dapat menerapkan akuntansi dana yang menggunakan pendekatan pemisahan kelompok dana menurut tujuan penggunaannya. Untuk poin selanjutnya, Bagan Akun Standar atau BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. Nah, BAS ini digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengiktisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. Nah, untuk poin terakhir, ini struktur BAS yang digunakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, saya Lenarda Suratkobu, NPM 073, izin melanjutkan presentasi untuk beberapa slide berikut. Nah, langsung saja pada slide ini yang akan dibahas yaitu terkait landasan perundang-undangan pemerintah daerah. Nah, landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah. Nah, pada poin 1 ini yang mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 isinya tentang Komite Nasional Daerah menjadi badan perwakilan rakyat daerah yang bersama-sama dan dipimpin oleh kepala daerah untuk menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerah asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih luas daripadanya. Nah, selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mana isinya yaitu terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah salah satu contoh undang-undang yang dibuat yang berisikan tentang fungsi pemerintah daerah sebagai perangkat yang mengatur, menjalankan dan menyelenggarakan suatu pemerintahan di wilayahnya di bawah pemerintah pusat. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fungsi pemerintahan daerah secara garis besar yang mana pemerintah daerah mengatur penyelenggaraan dan mengurus sendiri semua urusan pemerintahan di wilayahnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, menjalankan otonomi seluas-luasnya dan mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lalu ada pelayanan umum dan daya saing daerahnya. Nah, dalam otonomi tersebut daerah dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi ke atas kabupaten-kabupaten dan kota-kota yang masing-masing memiliki pemerintah daerahnya. Nah, selanjutnya pemerintah daerah dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki kaitan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, hubungan di antara keduanya meliputi wewenang,
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, yang keempat terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Baik, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, pada slide ini yang akan dibahas merupakan lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu terkait ketentuan pelaksanaan. Nah, ketentuan pelaksanaan ini ada beberapa poin juga. Yang pertama yaitu penyusunan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan. Nah, di sini untuk penyusunan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan terdiri atas 3 poin, namun kita bahas secara satu persatu. Yang pertama yaitu tim penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, sebagai rujukan utama adalah lampiran 1 peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Nah, khususnya yang pertama yaitu PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan. Yang kedua yaitu PSAP 2 tentang laporan realisasi anggaran. Yang ketiga yaitu PSAP 3 tentang laporan arus kas. Yang keempat yaitu PSAP 4 tentang catatan atas laporan keuangan. Dan yang kelima yaitu PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasi. Dan yang selanjutnya yaitu PSAP 12 tentang laporan operasional. Dan yang terakhir yaitu IPSAP dan buletin teknis SAP terkait pelaporan keuangan. Nah, poin kedua dari penyusunan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan yaitu berdasarkan rujukan dan referensi tersebut, tim penyusun melakukan pemahaman dan analisis untuk proses penyesuaian dan harmonisasi sesuai kondisi dan kebutuhan pelaporan keuangan di pemerintahan daerah. Nah, yang ketiga yaitu tim penyusun mencantumkan hasil proses penyesuaian dan harmonisasi yang mana ke dalam pernyataan-pernyataan pada kebijakan akuntansi pelaporan keuangan. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Pada slide ini masih lanjutan dari slide sebelumnya, yang mana tadi itu di poin A menjelaskan tentang penyusunan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan. Maka kita lanjut di poin B tentang penyusunan kebijakan akuntansi akun. Nah, di sini ada beberapa poin juga. Yang pertama yaitu tim penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi akun. Nah, sebagai rujukan utama adalah lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Nah, yang mana khususnya yaitu yang pertama yaitu PSAP 5 tentang akuntansi persediaan. Lalu ada PSAP 6 tentang akuntansi investasi. Lalu ada PSAP 7 tentang akuntansi aset tetap. Ada juga PSAP 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Lalu ada PSAP 9 tentang akuntansi kewajiban. Dan ada juga tentang PSAP 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, terus ada perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Dan yang terakhir yaitu IPSAP dan buletin teknis SAP terkait akun. Nah, mungkin untuk pembahasan ini bisa dicari sendiri sama teman-teman karena mungkin sudah banyak tersedia di internet. Nah, yang selanjutnya yaitu tim penyusun bersama-sama dengan SKPD terkait
melakukan penelan atas rujukan atau referensi di atas. Untuk apa? Yang pertama yaitu mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan kepemilikan metode yang khusus atas pengakuan atau pengukurannya. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan pengukurannya. Nah, yang ketiga yaitu mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di dalam SAP namun dibutuhkan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Nah, di sini juga dalam menyusun hal-hal yang belum diatur di dalam SAP perlu diperhatikan ada beberapa poin. Yang pertama yaitu PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait. Dan poin yang kedua terakhir yaitu definisi serta kriteria pengakuan dan kriteria pengukuran atas aset, kewajiban pendapatan, beban pendapatan LRA, belanja dan pemerintahan belanja dan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan dan PSAP. Nah, poin yang ketiga yaitu tim penyusun mencantumkan hasil pemilihan metode yang mana mengatur lebih rinci dan mengatur hal-hal yang belum diatur tersebut ke dalam dokumen-dokumen kebijakan akuntansi yang terkait. Baik, mohon izin untuk melanjutkan penjelasan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah. Nah, mungkin untuk definisi dari sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD ini sudah saya jelaskan pada slide pertama tadi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan berkaitan dengan SAPD itu ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai bagian yang tidak terpisah dari sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini sesuai dengan Permendagri nomor 64 tahun 2013. Nah, mungkin di sini saya juga akan menyinggung terkait basis accrual. Jadi, untuk basis accrual ini merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan kas atau setara kas diterima atau dibayar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan SAPD. Nah, di sini terdapat beberapa poin. Untuk poin pertama, tim penyusun SAPD melakukan pemahaman atas proses bisnis pada pemerintahan daerah, khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Untuk poin kedua, ini mengidentifikasi prosedur-prosedur akuntansi apa saja yang harus dibuat. Nah, jadi ini mengidentifikasinya itu berdasarkan siklus pengelolaan keuangan daerah tadi. Untuk poin ketiga, menentukan pihak-pihak terkait pada masing-masing prosedur akuntansi. Nah, masing-masing pihak ini memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan. Untuk poin selanjutnya, tim penyusun SAPD ini menentukan data atau dokumen yang mengalir pada tiap prosedur akuntansi. Data atau dokumen ini akan menjadi sumber pencatatan jurnal. Untuk poin selanjutnya, tim penyusun SAPD ini menentukan jurnal standar pada tiap prosedur berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Untuk poin selanjutnya, tim penyusun SAPD ini menyusun langkah teknis. Nah, langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, data atau dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan data-data terkait. Untuk poin selanjutnya, penyusun SAPD ini memperhatikan bahwa proses akuntansi pemerintah daerah mengandung informasi, aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik. Selanjutnya, saya Raffi Astrian NPM 109 akan melanjutkan presentasi. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang pelaksanaan SAPD atau Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah di Entitas Akuntansi. Jadi ada dua bagian. Untuk bagian pertama itu ada pencatatan transaksi yang memuat tentang yang pertama ada PPK-SKPD atau kepanjangannya adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Itu mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data anggaran yang bersumber dari peraturan daerah tentang APBD
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan juga DPA-SKPD atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. Untuk yang kedua, ada PPK-SKPD itu mencatat akuntansi pendapatan LRA atau Laporan Realisasi Anggaran dan juga pendapatan LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pendapatan. Dan yang ketiga, ada PPK-SKPD yang mencatat akuntansi belanja dan juga beban berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja. Yang keempat, ada PPK-SKPD yang mencatat akuntansi pembiayaan itu berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan. Yang kelima, ada PPK-SKPD yang mencatat akuntansi aset, hutang, dan juga ekuitas berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan yang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait. Nah, pada slide ini kita memasuki bagian kedua, yaitu tentang klasifikasi transaksi. Nah, PPK-SKPD itu melakukan klarifikasi atas transaksi yang sebenarnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Nomenklatur sendiri itu adalah penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan oleh instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua itu ada PPK-SKPD itu menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang telah dilakukan. Jadi pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini itu juga didokumentasikan di dalam buku jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik. Untuk slide ini, setelah kita tadi membahas yang kedua tentang pelaksanaan SAPD di entitas akuntansi, selanjutnya kita akan membahas SAPD di entitas pelaporan. Jadi pada SAPD di entitas pelaporan ini memiliki fungsi akuntansi entitas pelaporan itu mengidentifikasi jurnal penyesuaian yang dibutuhkan seperti jurnal eliminasi dan atau jurnal penyesuaian lainnya yang dibutuhkan. Dan juga fungsi akuntansi entitas pelaporan itu menyiapkan kertas kerja konsolidasi sebagai proses awal penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pada slide ini kita akan membahas 4 kendala penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Jadi menurut Wansur pada tahun 2011, kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual itu diantaranya ada kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, aspek regulasi, pemberian sanksi, dan juga aspek sosialisasi dan juga pendampingan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Nah, persoalan ini sangat mendasar mengingat mekanisme perekrutan PNS yang masih terpusat. Meskipun kewenangan untuk pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya manusia ada di pemerintah daerah. Apalagi dengan adanya pemekaran daerah, hal ini menjadi sangat persoalan tersendiri. Ketika SDM yang terbatas kemudian harus dibagi-bagi. Yang kedua ada aspek regulasi, ketidakkonsistenan dalam penerbitan peraturan perundangan terkait akuntansi pemerintahan mengakibatkan pemerintah daerah kurang serius untuk melaksanakan akuntansi. Pemerintah daerah merasa dijadikan objek karena beberapa petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan itu tidak sejalan. Dan yang ketiga ada pemberian sanksi. Sampai dengan saat ini tidak ada sanksi yang diberikan kepada pemerintah daerah apabila tidak melaksanakan sistem akuntansi pemerintah. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan berupa tidak wajar atau disclaimer itu hanya sekedar opini. Tidak ada akibat hukum apapun. Dengan tidak ada sanksi yang tegas, maka dapat mengakibatkan pelaksanaan yang tidak serius. Dan yang terakhir ada aspek sosialisasi dan juga pendampingan. Sosialisasi oleh Kementerian Dalam Negeri, Komite Standar Akuntansi Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan juga pihak-pihak lain itu telah berjalan, tetapi masih sangat kurang. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktornya itu antara lain masalah pendanaan serta wilayah dengan akses transportasi yang cukup sulit, seperti wilayah-wilayah di pedalaman seperti Kalimantan dan juga Papua. Baik, saya Hernala Cihuanti, NPM 083 akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai studi kasus yang telah kami temukan, yaitu kendalikan anggaran, pemerintah daerah diminta perkuat sistem akuntansi berbasis akrual. Nah, Kementerian Dalam Negeri kembali mengingatkan seluruh pemerintah daerah wajib untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Nah, kewajiban penerapan SAP berbasis akrual ini bagi pemerintah daerah sendiri sudah diatur secara jelas dalam Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Nah, keuntungan penerapan SAP berbasis akrual ini antara lain
memberikan gambaran utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah, kemudian mampu menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah, efisiensi dan juga pencapaian tujuan. Nah, akan tetapi Teguh juga menyebut bahwa penerapan SAP berbasis akrual ini menuntut adanya penambahan laporan, yakni laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL, kemudian laporan operasional atau LO, dan laporan perubahan ekuitas atau LPE. Nah, kemudian muncullah solusi yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM, Kemendagri, Teguh Setiabudi menyampaikan, mengingat aparatur Pemda yang menangani akuntansi masih harus memantapkan proses penyusunan ketiga laporan tersebut tadi, maka penting bagi BPSDM Kemendagri mengadakan diklat, yang mana dengan pelatihan ini BPSDM Kemendagri itu berharap ASN di daerah memiliki kompetensi yang cukup untuk menyusun laporan keuangan yang berterima umum. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.